Kembali lagi nih di acara kita Sprudcast, Spruda Podcast. Tempatnya para Spruda berbagi pengalaman, cerita, dan curhatannya. Kenalin nih, aku Wisnu Nugroho Adi Sabutro dari Teknik Perminyakan Universitas Pertamina Angkatan 2021. Nah, kenalin juga aku Zidan Javier dari Teknik Perminyakan Angkatan 21 juga nih. Nah, pada episode Sprudcast kali ini, tepatnya episode ketiga pada Kabinet Menikah Sakcaya, kita itu mengusung tema pengembangan keterampilan sosial dan profesional. Nah, di sini tuh kita membahas menjelajah pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan profesional yang dapat membantu mahasiswa dapat mencapai masa depan yang cerah. Nah, sebelumnya kita punya tamu spesial nih, tamu dan juga lebih tepatnya narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja perkenalkan narasumber kita. Halo Mas Tama. Halo Wisnu dan Zidan. Halo teman-teman Sprudcast juga. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Utama ya. Saya dari Prodi Teknik Perminyakan Angkatan 2019. Asal saya dari Karanganyar, Jateng. Selamat bertanya. Kalau boleh tahu, hobi Mas Tama apa ya? Kalau hobi saya sendiri itu suka membaca buku biografi orang hebat sih. Jadi orang hebat di Indonesia. Terus yang kedua, hobinya juga belajar berbisnis juga dan politik. Berbisnis. Keren banget tuh. Ya. Bagi teman-teman Spruda yang ingin tahu segala hal tentang berbisnis, buku bisnis tentang bisa ke Mas Tama, bisa ke Mas Tama. Oke Mas, kalau boleh tahu untuk Mas Tamas sendiri sekarang kesibukannya apa sih? Kalau kesibukan yang menjadi utama itu kesibukanku sekarang tugas akhir ya. Mengajarkan ya untuk menyelesaikan tugas akhir di semester akhir ini bagaimana. Terus yang kedua aku masih punya kesibukan untuk menghandle bisnis dari jauh. Ada bisnis yang belum aku yang bisnis ya. Oke. Oh, kalian selain jadi mahasiswa jangan cuma belajar, berbisnis juga bisa. Apalagi ada Mas Tama nih sebagai Wah, keren. Nah, kita masuk saja ke topik pembicaraan kita tentang pengembangan keterampilan sosial dan profesional. Benar banget. Nah, menurut Mas Tama, apa itu keterampilan sosial dan profesional dan pentingnya pengembangan keterampilan sosial ini bagi mahasiswa dalam membangun masa depan karir yang sukses, Mas? Kalau menurutku keterampilan sosial ini tuh sangat penting ya. Jadi keterampilan sosial ini suatu branding secara pribadi bagi orang-orang itu untuk memasuki dunia kerja. Nah, pengembangan keterampilan sosial ini sangat penting karena membawa peran kunci bagi mahasiswanya untuk belajar terkait komunikasi yang efektif, terus habis itu belajar teamwork, habis itu belajar leadership terkait kepemimpinan. Hal itu semua itu krusial karena menurutku pribadi aspek-aspek itu yang menentukan kalian akan sukses atau tidaknya di masa depan. Kayak kepemimpinan, kayak komunikasi yang efektif, habis itu kolaborasi bersama teman-teman atau teamwork, habis itu kayak kita bisa menavigasi konflik, kayak menyelesaikan permasalahan itu secara tidak gegabah, pelan-pelan, namun kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk mencapai tujuan. Kalau boleh tahu Mas, tadi aku dengar kayak kepemimpinan sama kerjasama. Nah, sebagai mahasiswa itu bagaimana sih cara mengembangkannya? Oke, kalau dari pribadi aku ya, kepemimpinan itu dan teamwork itu didapat ketika masuk organisasi. Jadi ketika nanti adik-adik dan Spruda atau maba-maba yang baru masuk mungkin ya di Spruda angkatan 2023, kalau bisa jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Untuk mengembangkan ilmu kepemimpinan, leadership tadi atau teamwork itu dimulai dari bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat di sekeliling, berinteraksi dengan orang lain lah di perminyakan, nggak cuma perminyakan sih, di lingkungan kampus lebih tepatnya ya. Kita belajar bagaimana kita berempati, bagaimana kita mengatur komunikasi yang efektif, serta bagaimana kita membawa skill keterampilan dalam penyelesaian masalah. Jadi kalau keterampilan masalah itu, penyelesaian keterampilan masalah itu menurutku ada 3 aspek, Mas. Yang pertama identifikasi dulu, deteksi dulu, habis itu identifikasi, baru eksekusi. Jadi kita harus bisa mendeteksi permasalahan di lingkungannya itu seperti apa. Terus untuk yang kedua, kita mengidentifikasi permasalahannya itu seperti apa. Nah, yang terakhir baru kita mengeksekusi, ya, mencari jalan keluarnya, mencari solusinya, bareng-bareng. Berarti nggak cuma belajar dong selama berbisnis, berarti mahasiswa juga harus bersosialisasi juga dengan mahasiswa lainnya gitu. Kami mengembangkan kayak kepemimpinan sama kerjasama tersebut. Iya, itu sangat penting karena
kalau kita hanya berfokus pada pendidikan saja, maka skill kita, soft skill atau hard skill kita itu tidak bisa, menurutku tidak bisa berkembang secara jauh. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu kita, memanajemen diri kita untuk ke depan, belajar berbisnis, belajar bagaimana kita bisa menjadi pemimpin, entah itu di organisasi nanti. Yang ketiga, belajar bagaimana kita bisa, menurutku agak berpolitik sedikit ya, karena suatu tindakan yang sangat penting untuk merubah tindakan buruk itu berawal dari tadi kepemimpinan, berpolitik juga. Leadership berarti ya mas. Leadership. Nah, apa manfaat belajar bekerja dalam tim dan bagaimana hal itu dapat memperkuat kemampuan profesional mahasiswa mas? Kalau menurut mas sendiri. Kalau manfaatnya itu yang pertama, mahasiswa tersebut itu bisa memiliki skill keterampilan yang kreatif dan adaptif. Nah, menurutku itu sangat bermanfaat karena apabila kita berorganisasi tadi yang dibilang Mas Wisnu atau kita bagaimana cara bermanfaat kita mahasiswa tadi kan, itu bisa menjadikan kita menjadi mempunyai ilmu leadership, terus mempunyai sikap empati, terus bisa mempunyai sikap membangun jaringan dan hubungan bagi orang lain dan orang sekelilingnya atau orang yang di luar lingkungan itu. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin muda. Oke. Menurut mas sendiri apa manfaat belajar bekerja dalam tim dan bagaimana hal itu dapat memperkuat kemampuan profesional mahasiswa mas? Oke, kalau manfaat bekerja dalam tim yang dimaksudkan tadi ya, kalau menurut pandanganku yang pertama kita harus bisa berkolaborasi secara yang efektif lah. Bagaimana kita bekerja dalam memungkinkan mahasiswa ke depan itu belajar bekerja sama dengan baik serta mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk yang kedua adalah peningkatan keterampilan komunikasi. Terus yang ketiga adalah pembagian tugas yang efisien. Jadi tidak boleh tugasnya itu diambil semua orang, satu orang ini. Jadi harus benar-benar dibagi per masing-masing sama rata, harus adil. Karena kalau kita pengen menang sendiri lah, mengambil tugasnya semua, orang lain tidak akan bisa berkembang. Kalau mengambil tugas, terus menurutku peningkatan kreativitas Jadi agar mahasiswa tersebut juga bisa mengembangkan skill terkait kreativitasnya dalam berkolaborasi dalam teamwork. Jadi hasilnya itu tidak menjadi hasil yang biasa, tapi berkaryanya itu berkarya yang memiliki value. Berkarya dalam memiliki value. Berkaryanya itu dalam memiliki value. Berkaryanya dibungkus dari value yang baik lah. Oke. Kalau misalnya nih mas, dalam suatu lingkungan kerja tiba-tiba ada terjadi perubahan nih, kayak biasanya mungkin santai atau mungkin tiba-tiba jadi kayak terburu-buru nih, atau mungkin sebaliknya. Itu kita adaptasinya gimana sih mas kalau menurut sendiri? Kalau menurutku ya, yang pertama itu kita harus memiliki keterampilan adaptasi. Jadi apabila suasananya ini berbeda, yang pertama santai jadi sibuk atau yang jadi sibuk jadi santai, kita harus menyesuaikan adaptasi pribadi masing-masing itu secara adaptasinya seperti apa. Untuk yang kedua, kita harus pintar bagaimana mengatur jadwal atau schedule, manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting menurutku. Karena kalau manajemen waktu itu tidak baik atau tidak rapi, nanti kedepannya suasana kita yang awalnya dari santai ke sibuk atau sibuk ke santai akan amburadul. Jadi tidak bisa beradaptasi. Yang pertama manajemen waktu dulu, baru kita ke adaptasi. Jangan dibalik. Jadi manajemen waktu kita mencoba diperbaiki dulu, distruktur dengan rapi, baru kita beradaptasi dengan suasana yang berbeda. Awalnya santai jadi sibuk, awalnya sibuk jadi santai. Kalau manajemen kita udah baik, udah rapi atau terstruktur, ya fine-fine aja nanti ke depan. Oke, tapi kalau dari masa sendiri punya nggak sih kayak pengalaman terkait hal tersebut yang barusan kita bahas? Pernah. Tiba-tiba kayak semuanya kayak cepat gitu alurnya. Seru ya. Pernah kan tahun-tahun akhir semua satu kayak mencari tempat kuliah praktik, terus mencari tugas akhir seperti itu. Pernah sih mas, pernah. Waktu di 2021 itu menurutku suatu masa di mana yang saya harus belajar banyak. Jadi saya juga kuliah, saya juga mengendal bisnis. Untuk yang ketiga saya juga ikut relawan waktu itu kan COVID kan. Saya mengikuti relawan plasma konvalen. Jadi di dalam 24 jam itu aku bagi-bagi mas. Kalau pagi aku jadi relawan plasma konvalen, nanti kalau siang aku baru kuliah, kalau malam nanti baru membahas bisnis. Jadi terstruktur. Karena kalau kita udah bisa memanajemen waktu dengan baik, maka kita bisa beradaptasi terkait kesibukan di depan nanti. Keren banget gak? Berarti kalian kalau masalah manajemen waktu tuh bisa konsultasi ke Mas Rama. Selain jadi relawan, mengatur kuliah, ada bisnis. Betul, itu keren banget. sangat-sangat terstruktur ya.
Nah, selanjutnya nih dari Mas Tama sendiri, saran buat mahasiswa yang ingin meningkatkan keterampilan sosial dan profesional mereka selama kuliah nih Mas. Kalau saran gue yang pertama, adik-adik harus belajar berkomunikasi yang efektif ya. Jadi kita harus membangun komunikasi yang efektif itu didapat dari mana? Didapat ketika kita masuk organisasi, kita bertemu dengan orang, kita belajar mendengarkan, menghargai pendapatnya orang lain, lalu berkontribusi terkait pendapat atau gagasan baik lisan maupun tulisan. Nah, untuk yang kedua, kita belajar berempati mas. Berempati ini paling penting menurutku, karena kalau kita tidak punya rasa empati yang tinggi terhadap orang lain, ya maka kita tidak bisa lanjut ke skill berikutnya, yaitu kepemimpinan. Itu kan berurutan. Ya, kita belajar berkomunikasi, kita belajar berempati, lalu kita belajar leadership. Kalau 3 skill ini udah dipegang, maka kedepannya kita tinggal menaikkan upgrading menaikkan skill kita tuh menjadi paham terkait teknologi, paham terkait keterampilan teknologi, habis itu paham terkait keterampilan kreativitas dan adaptasi yang tadi yang dibilang Mas. Itu seperti itu. Kemungkinannya paling kuat. Jadi harus bisa merangkul orang-orang yang di sekelilingnya, jangan dibeda-bedain, jangan memilih, jangan angkuh, jangan memiliki hati yang tinggi. Gitu. Semuanya sama di sini. Fokusnya kan belajar. Betul. Bagaimana kita bisa lulus bareng-bareng, kerja bareng-bareng, membuat suatu jaringan yang besar. Saling merangkul. Nanti impactnya apa? Universitas Pertamina atau teknik permiakan ke depan bisa 2030, 2035, kedepannya nanti memiliki jaringan yang besar. Jadi ada tingkat kita dibuka, diberikan jalur magang, jalur KP. Impactnya sangat besar ya. Impactnya sangat besar. Kalau udah bisa istilahnya udah bisa belajar terkait skill-skill yang saya katakan tadi, keterampilan komunikasi, leadership, manajemen waktu, terus teamwork, habis itu adaptasi dan kreatif. Oke. Kalau kan tadi kita membahas seputar menaikkan skill dengan cara bersosialisasi ya. Kalau menurut Mas sendiri, menaikkan sosial itu kayak seperti ikut organisasi, kegiatan seperti relawan, seperti berbisnis juga, itu kan secara offline ya. Kalau untuk online-nya itu seperti apa sih Mas? Kalau online menurutku sendiri kan sekarang banyak ya Mas, seminar-seminar terkait seminar-seminar online gitu. Nah, aku tuh dulu sering mengikuti seminar-seminar online Mas. Jadi kayak kuliah umum bisnis, terus kuliah umum terkait politik juga, terus yang ketiga terkait kuliah umum terkait bagaimana sih kita menjadi relawan yang sangat berjasa di masyarakat. Waktu Covid itu saya sering mengikuti perkuliahan umum atau mengikuti seminar yang online gitu. Jadi bersosialisasi tidak harus secara offline, online pun bisa. Betul. Itu tergantung kemampuan pribadi masing-masing. Sosialisasi ke depannya seperti itu. Berarti karena berhubung waktu itu Covid, berarti dibagi ya, karena bisa online, jadi mungkin yang offline juga sambil dikerjain juga gitu. Iya waktu itu, karena kan waktu itu saya benar-benar padat waktunya, nggak ada jam bermain pun nggak ada. Menjadi relawan plasma konvalen itu hampir menyita setengah hari untuk bagaimana kita bisa membantu masyarakat orang banyak yang membutuhkan. Oke, berarti waktu kosong kan dipakai untuk istirahat aja. Istirahat, pulang langsung istirahat. Ibadah dulu jangan lupa yang penting. Ibadahnya jangan lupa. Makan dengan jaga kesehatan juga. Iya pasti itu. Ibadah. Karena nggak sih Mas dalam melakukan hal tersebut kayak ada struggle atau kayak ada tiba-tiba ada kejadian yang bikin Mas berat melakukan tersebut atau mungkin ada hambatan gitu lah. Kalau hambatan dan rintangan itu ada sih Mas, menurutku secara pribadi. Jadi ke depan ini kan kita nggak bisa melihat rintangan hambatan atau musibah-musibah yang akan terjadi dalam diri kita. Tapi untuk meminimalisir resiko itu tersebut, kita harus siap dulu yang pertama. Kita harus ikhlas. Saya mengikuti organisasi di masyarakat di luar kampus itu tujuan pertama saya satu Mas, ikhlas membantu orang lain. Jadi orang baik membantu orang lain. Terus jangan pernah istilahnya punya rasa tinggi hati gitu. Jadi pengabdian ke masyarakat itu harus paling tinggi. Karena kita tidak tahu ketika kita jatuh siapa yang akan menolong kita. Bisa jadi kedepannya itu pas saya jatuh saya ditolong orang lain. Entah itu orang lain itu siapa. Makanya saya berfokusnya belajar menolong. Oke, berarti ketika kita punya suatu kemampuan atau skill itu kita tidak hanya menggunakannya untuk diri sendiri juga, tapi untuk orang lain juga gitu. Iya betul. Jadi jangan sampai kalian itu
menjadi egois terkait skill-skill yang kalian punya. Ada sih filosofi Jawa. Apa yang itu? pakai? 3 yang pertama itu lamun siro sepi ojo mateni. Itu artinya meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan atau membunuh. Meskipun kamu kuat, Jangan suka menjatuhkan Jangan atau suka membunuh. menjatuhkan. Betul. Lamun siro sepi ojo mateni. kamu siro sekti Ojo ojo mati. mateni. Oke. Yang kedua adalah lamun siro pinter ojo minteri. Kamu siro pintar, Ojo minteri. ojo minteri. Artinya itu kayak meskipun kamu pintar, tapi jangan memintari orang lain. Oh, Jadi tetap harus merendah. Oh betul. Kayak ilmu padi mas. Ilmu Ya, viral kan ilmu. Iya betul. Iya, Semakin menunduk, semakin menunduk, semakin berisi, tinggi. semakin menunduk. Oh. Iya, berisi semakin Ilmu padi. menunduk, ilmu padi. Untuk yang ketiga adalah lamun siro banter ya mas. Apa Lamun itu? siro banter itu lamun siro banter ojo DCI ya. Yang tiga itu lamun siro banter ojo DCI. Yang artinya meskipun kamu cepat, jangan Jangan suka mendahului. mendahului. Hmm. Jadi kita tetap pelan-pelan aja. Yang penting tujuan kita sampai. Daripada kita terburu-buru, tapi tujuan kita nggak sampai. Benar, benar. Dan sedikit gegabah nanti ke orang lain. Impactnya apa? Orang lain jadi ikut terkena dampak kita. Jadi pelan-pelan aja. Oh, Yang penting kita sampai. Ada lagi mas pepatah dari Jawa itu. Alon-alon yang penting Kelakon. kelakon. Oh, Oke, yes. alon-alon yang penting kelakon. Itu bagus tuh. Betul. Jawa. Pertanyaan selanjutnya nih mas. Kalau boleh tahu, kan tadi sebelumnya salah satu contoh keterampilan sosial kan ada keterampilan kepemimpinan ya mas ya. Iya. Nah kalau boleh tahu tuh, mas sendiri belajar dari mana sih tentang keterampilan kepemimpinan ini mas? Iya. Oke, kalau aku sendiri nih belajar keterampilan kepemimpinan ini yang pertama aku punya mentor mas. Oh, hidup. mentor. Mentor hidupku itu yang pertama ayah saya sendiri. Oh, Wah keren Itu ayah saya sendiri itu yang menjadikan saya seperti ini, seperti kuat seperti ini. Itu yang kedua, saya sering belajar membaca buku. Jadi belajar membaca buku terkait orang-orang besar yang ada di Indonesia. Itu hidupnya pasti dari waktu awal hidupnya nggak enak, suasananya emang nggak enak. Makanya saya belajar kepo, kok bisa sukses itu caranya seperti apa? Saya belajar dari buku dulu. Untuk yang ketiga, saya mencari mentor terkait public figure, mentor yang tepat, yang mengarahkan saya untuk bisa menjadi orang yang berkualitas lah ke depannya, untuk bisa membangun masyarakat ke depannya, untuk bisa membangun cita-cita ke depannya, untuk bisa meningkatkan takdir hidup lah, maksudnya kayak takdir nanti kayak gimana gitu. Saya harus butuh mentor untuk mengarahkan seperti apa. Jadi peran pertama dari ayah saya itu sangat sentral, sangat penting. Yang kedua itu dari buku. Yang ketiga public figure. Public figure-nya ini macam-macam mas, tergantung masnya nanya terkait kepemimpinan atau bisnis. Jadi sudah saya plotin masing-masing. Kalau terkait kepemimpinan, saya public figure-nya condongnya tetap ke Pak Jokowi mas. oh, Karena kan saya juga dari kotanya sangat dekat kan mas, saya belajar dari situ. Betul. Bagaimana kita belajar berempati, terus bagaimana kita belajar berbisnis yang mas katakan tadi, memanajemen waktu, habis itu kita belajar teamwork dan lain-lain. Pak, di dalam diri Pak Jokowi itu ada semuanya. Aku saya belajar dari situ. Oh. Ciri khasnya sekarang tuh peribahasanya kalau sekarang mentalitas Korea mas. Wah apa tuh apa mas? tuh mas? Ya, di mentalitas Korea ini orang-orang kalangan bawah yang memiliki keberanian tinggi, memiliki ambisi yang tinggi agar merubah nasib hidup yang pertama buruk menjadi lebih baik. Dan mentalitas Korea ini sekarang kan lagi viral kan mas. Lagi viral di TikTok atau di IG ataupun di buku-buku yang udah tersebar. Nah, mentalitas Korea ini adalah seperti mental petarung. Kita harus mempunyai mental petarung untuk bisa menghadapi rintangan dan tantangan di depan nanti. Jangan sampai kalah karena hambatan kemiskinan, jangan sampai kalah karena rintangan dan hambatan yang membuat kita tuh semakin terpuruk. No, kita harus bisa melompati atau melenting ke atas, melewati tembok-tembok yang besar itu. Kalau kita udah melenting ke atas menjadi Korea, maka kita bisa berimpact ke depannya bagi masyarakat. Impactnya sampai bisa ke HMTM Sebuda, dikenal menjadi orang yang baik seperti itu mas. Wah, mantap. Berarti Gas Bruda yang kayak aku ingin mengembangkan diri tapi kayak terhalang, kayak seperti kayak mungkin kemiskinan atau mungkin kayak pokoknya yang negatif-negatif itu berarti yang memotivasi itu diri sendiri ya Mas? Diri sendiri, jangan jadikan suatu kesulitan itu menjadi suatu hambatan mas. Betul. Jadi harus mempunyai prinsip hidup yang pertama itu adalah 3K. Apa tuh? Yang 3K itu adalah komitmen. Apa yang kita pilih, kita harus berkomitmen dulu. Jadi setelah komitmen, baru kita konsisten. Setelah kita pilih, kita harus mempertanggungjawabkan di dalam proses itu. konsisten. Konsisten.
kamu konsisten nggak belajarnya, kamu konsisten nggak berkuliahnya atau berorganisasinya, kamu konsisten nggak selalu belajar akan haus terhadap ilmu. Terus yang terakhir adalah konsekuen, Mas. Konsekuen. Nah, jadi setelah kita memilih, kita konsisten, baru kita tanggung jawab. Kita harus bisa bertanggung jawab terkait apa yang sudah kita pilih. Itu ilmu 3K tadi. Berarti berasal dari kemauan diri sendiri dulu pertama Mas yang penting. Iya betul, harus berasal dari diri kita masing-masing. Kalau bukan dari diri masing-masing, siapa lagi? Wah. Kalau Aku bukan ada dari- pertanyaan nih Mas, kayak kan tadi Mas sempat bilang kayak mencari mentor yang penting. Nah kebetulan pertama itu mentornya tuh ayahnya Mas ya. Iya. Nah kalau yang mencari mentor kayak misal orang tertentu misal anggap aja Presiden Jokowi kan agak susah itu Mas. Iya. Ada saran nggak sih kayak gimana cara-caranya mencari mentor yang tepat gitu? Sebenarnya memilih mentor itu tidak harus bagaimana kita berkomunikasi secara efektif ya Mas. Contoh nih, tadi kan saya bilang mentor yang kedua yang paling utama itu kan Pak Jokowi kan. Meskipun saya tidak pernah bertemu dengan Pak Jokowi, tapi secara tidak langsung Pak Jokowi ini memberikan ilmu yang secara tersirat, menginspirasi. Jadi inspirasi dulu, baru ilmu-ilmu tersebut baru bisa masuk. Oke. Kedepannya kita bisa menjadi orang yang berhormat tadi Mas, rendah hati, sederhana, lalu kita bisa mengejar impian yang kita miliki. Betul. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mentalitas Korea tadi. Pak Jokowi itu orang Koreanya loh. Keren. Dia dulu dari keluarga yang biasa-biasa aja, makanya saya memikirkan kalau dulu dia biasa-biasa aja, sekarang jadi presiden, kenapa saya tidak bisa gitu? Saya harus bisa seperti beliau. Berarti kayak kalau dia bisa, kenapa saya Tidak bisa? tidak bisa? Ya, Harus bisa. Oh. Meskipun rintangan dan tantangan hambatannya seperti apa, sesulit apapun, percaya Mas, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesudah kesulitan Pasti ada kemudahan. Ya. Berarti kalau dari masa sendiri kayak pertama tuh mikirnya pengen mengembangkan diri gitu Mas, kayak emang dari keinginan diri sendiri gitu. Aku Iya. mungkin melihat wah orang ini keren banget dari yang dia bukan apa-apa jadi apa-apa. Betul. Atau Iya. mungkin berarti lingkungan juga mempengaruhi Mas. Mempengaruhi, betul. Apabila kita ingin mengembangkan diri kita sendiri atau menjadikan value kita lebih tinggi, yang pertama kita perhatikan lingkungannya. Lingkungannya ini toksik apa tidak? Kalau lingkungannya toksik ya kita tinggal. Meskipun kita tidak punya teman, itu jangan dijadikan suatu permasalahan. Yang terpenting kepribadian kita tidak terganggu oleh lingkungan-lingkungan yang buruk. Kita pilih lingkungan-lingkungan yang baik. Contohnya nih, kita mengaji, kita beribadah, membuat karakter kita tuh menjadi karakter akhlakul karimah Mas. Jadi sebelum mempunyai ilmu-ilmu yang besar tadi kayak komunikasi efektif, kepemimpinan, manajemen waktu, kolaboratif atau teamwork, terus terkait dengan kreativitas dan adaptif tadi Mas. Fondasi yang paling utama itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dia harus memiliki akhlak yang baik. Bagaimana cara kita mendapatkan? Ya di lingkungan yang baik tadi. Kita belajar bareng-bareng bersama dengan orang-orang yang soleh. Betul. Ya, orang yang soleh. Percuma Mas kalau nanti jadi orang yang hebat, orang yang punya value tinggi, tapi akhlaknya tidak baik. Itu kan menghancurkan orang di sekelilingnya. Ya. Lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Kalau menurut Mas sendiri tanggapan kalau misalnya di lingkungan kita nih, lingkungan yang buruk tuh gimana Mas? Kalau Kalau misalnya buruk semua dia. Iya, buruk semua ya. Iya. Kalau meskipun lingkungan kita buruk, yang terpenting kita jangan ikut-ikut buruk. Wah, betul sekali. Bagaimana kedepannya itu kita bisa mempunyai pendirian yang teguh Mas. Jangan sampai pendiriannya goyah. Kalau pendiriannya goyah karena lingkungan yang buruk tadi, saya jamin kedepannya nanti masa depan kalian ya tidak akan baik. Karena apa? Yang awalnya pendiriannya teguh dan pendiriannya itu kuat, Ya. akhirnya luntur gara-gara lingkungan yang buruk. Itu yang menyebabkan cita-cita kita tidak tercapai, skill kita tidak tercapai, skill kita juga tidak terasa seperti itu. Berarti kayak punya lingkungan yang buruk banget nih, di kampus ya. Berarti kita harus punya pendirian teguh. Iya, Sama komitmen ya. Iya, harus komitmen yang saya bilang tadi, komitmen. Konsisten baru konsekuen. Nah, 3K. 3K. Harus ingat tuh 3K ya teman-teman. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih, Mas punya saran nggak sih ini kepada student-student kayak mahasiswa yang memulai karir profesional setelah lulus itu, setelah keluar dari lingkungan kuliah, dengan kayak tadi kan udah mengembangkan skill gitu. Iya. Apa itu sarannya pada Mas? Kalau saran yang pertama adalah bangun keterampilan dan pengalaman dulu ya. Jadi sebelum memulai pekerjaan kita harus punya pengalaman.
keterampilan yang kita punya itu apa aja. Kalau keterampilan tadi udah mencukupi, yang sebutkan keterampilan komunikasi yang efektif, keterampilan kepemimpinan, keterampilan manajemen waktu, keterampilan teknologi, atau kita menguasai ilmu IT itu, dan keterampilan adaptif dan kreatif tadi kita udah memiliki, lalu kita bisa mempersiapkan di dunia kerja. Terus yang kedua, yang paling penting buat jaringan profesional, Mas. Bersosialisasi. Iya. Buat jaringan profesional itu tidak harus di dalam kampus. No, kalau di dalam kampus kan ada skapnya tuh, punya skala. Skalanya kampus itu. Makanya kalau menurut pribadi dari aku, carilah relasi setinggi mungkin, sebesar mungkin, entah itu di dalam kampus atau di luar kampus. Kita tidak tahu relasi mana yang akan membawa kita menanting ke atas. Yang ketiga adalah perhatikan kualitas resume atau portofolio. Jadi sebelum mempersiapkan dunia kerja, persiapan tuh CV atau portofolionya dengan baik, pengalamannya ditulis, terus kamu udah pernah ngapain aja, seperti itu. Jangan sampai ketinggalan sedetail mungkin atau sedikit mungkin. Terus jadilah proaktif dalam pencarian pekerjaan. Jadi setelah lulus nanti jangan mempunyai mental yang tempe, mental petarung, harus kita gas. Kalau kita pengen hidup mulia, seberat apapun rintangan dan hambatannya nanti di depan mata kita atau di hidup kita, harus kita gas, Mas. Harus kita lawan. Harus kita lawan. Rasa malas kita harus kita lawan. Jadi aktif mencari lowongan pekerjaan dimanapun itu tempatnya. Dan apabila itu tidak linear di dalam perminyakan, perminyakan ke perminyakan ataupun perminyakan tidak ke perminyakan, jangan bekerja hati. Cita-cita itu kita boleh sama, namun jalannya harus berbeda, bisa berbeda. Contohnya nih, kita mau ke kota A, ada 3 jalur A, B, C. Tujuannya di kota A ya. Kita bisa memilih nih, jalur yang mana kamu pilih yang kamu sukai. Meskipun jalurnya itu beda, yang penting tujuan kita sama. Sampai gitu. Sama, berarti kita juga harus stay hungry ya, terus lapar kayak akan pengembangan diri, harus, Mas. pengetahuan. Jangan stuck karena sesuatu hal yang membuatmu itu serasa puas. Jadi kalau bisa harus terkait ilmu yang harus kalian dapatkan nanti. Kalau misalnya begini, Mas, kayak wah lingkungannya sebenarnya oke, kayak yang tadi bagus mungkin lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya kayak, kalau Mas mungkin apa tahu mental itu nggak, Mas, kayak nggak ada yang gimana, kalau misalnya temennya ada yang bagus tapi yang semuanya jelek, jadi saling menarik gitu ke bawah, kayak nggak ada yang ingin berkembang gitu. Oh, nggak ada yang ingin berkembang gitu? Iya, lingkungannya kayak wah, kalau ada yang bagus pun mereka nggak suka gitu. Oh gitu. Iya. Menanggapinya. Kalau menanggapi diri saya sendiri, menanggapi terkait hal itu ya, Mas. Yang penting kita punya pendirian yang teguh dulu, Mas. Masalah berkembang, kita ingin berkembang atau menjadi bervalue lebih baik itu urusan masing-masing kan. Yang jelas kita sampingkan ego kita sampingkan. Kalau ada orang yang lebih baik ya kita ikuti. Harus kita belajar, jangan malah dijauhi. Kalau dijauhi, maka skill kita akan menurun, merosot, membuktikan value kita akan menjadi value terburuk. Mas, mungkin juga sebagai pertanyaan terakhir ya sebelum menutupi podcast episode 3 kali ini. Nah, aku nih, pengalaman aku ya, Mas, waktu sekolah dulu, kayak ada lingkungan nih, Mas. Di situ aku kayak ingin berkembang. Teman-teman aku nggak berkembang. Kayak mungkin oke, aku ingin berkembang. Tapi kadang-kadang aku kayak ikutan, wah teman-teman aku nggak ada yang pengen berkembang naik, kayak mengupgrade skill kayak aku, jadi aku ikut-ikutan, nggak ikut berkembang kan. Mungkin aku bisa bilang itu dalam kepiting, selalu menarik, saya kayak ada di bak kepiting, nggak ada yang mau keluar kalau nggak ada penghalangnya. Nah, terus kayak kadang-kadang juga pas aku naik berkembang, mereka ini tidak suka gitu, Mas. Jadi ingin sengaja menarik aku turun. Kalau dari Mas sendiri itu gimana ya? Kalau menurutku gini, Mas, yang pertama kita harus memiliki pendirian yang teguh dulu, yang pertama. Karena kalau kita tidak memiliki pendirian yang teguh, ya kita akan selalu diombang-ambingkan oleh keadaan, selalu tergerus dengan poros-poros yang ada di samping kita tadi. Istilahnya Masnya yang tadi bilang ingin berkembang, tapi ketika sudah berkembang malah ditarik teman-temannya. Kita harus mempunyai pendirian yang teguh dan komitmen untuk keluar dari lingkungan itu. Kalau masih terus-terusan di dalam lingkungan seperti itu, maka kita tidak akan bisa berkembang secara jauh terkait skill kita, value kita ke depan, bagaimana kita bisa menjadi hebat, melewati hal-hal yang mungkin pernah menjadi rintangan dan hambatan Masnya waktu di sekolah. Saranku ya, kalau bisa jangan sampai terpaut dalam lingkungan tersebut. Itu bisa menjadi toksik sih, dan skill dan value-mu tidak bisa terasa ke depannya nanti. Mental kepiting atau mental block itu menurutku cenderung tidak baik. Kita tidak bisa menjadi orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan di dalam dunia kerja, Mas. Dihindari orang-orang yang seperti itu. Kalau udah kamu punya komitmen yang tinggi untuk berkembang, gas aja, Mas. Gas terus. Gas terus, jangan sampai
pendirianmu goyah gara-gara orang-orang yang menarikmu ke bawah. Justru kamu gas agar apa? Orang-orang yang menarikmu ke bawah malah ikut menarik ke atas. Oh, jadi sama-sama Menarik ke atas. berkembang. Iya, berkembang. Kalau tidak ada satu pelopor yang melopori terkait semangat hidup atau semangat untuk mencapai cita-cita, maka yang di sekelilingnya kemungkinan juga tidak akan terinspirasi terkait masnya yang ingin berkembang. Jadi nggak harus kayak kita ikut, wah orang ini bagus kan, Wisnu kayak wah skillnya banyak ya, aku termotivasi. Tapi bisa juga kita sebagai pelopor gitu ya Mas. Iya, ada yang melopori dulu. Kalau udah ada yang melopori, pasti kan orang-orang melihat, wih bagus nih, orangnya pengen berkembang, memiliki value, terinspirasi kan. Ilmu pelopor tadi akan terjun ke individu-individu yang lain. Oh, berarti ditularkan gitu Mas. Ditularkan secara pelan-pelan aja. Oh. Ya. Oke. Wah, seru banget ya. Banyak banget ya dari ilmunya dari Mas Iya. Tama ini. Oke. Banyak dari motivasi, saran-saran dari Mas Tama, banyak banget. Betul. Sepuluh nonton nggak bakal rugi nonton episode yang kali ini. Wah, betul. Oke, Nah, mungkin- boleh Mas Tama sebagai penutup acara podcast episode 3 ini boleh quotes untuk Kasih pesan dan kesan dulu Iya, sebelum boleh, quotes. boleh nonton ya. Oke. boleh. Kalau mungkin untuk kesan dan pesannya, yang pertama khususnya maba ataupun orang-orang yang masih berkuliah Ya, di betul. universitas pertama di prodi teknik perminyakan, yang pertama jangan pernah menyerah terkait apa yang kamu inginkan. Oh, jangan banyak. Jangan menyerah. Terus selalu berdoa, Selalu beribadah, berdoa. mendekatkan diri kepada Allah. Itu kuncinya Mas. Kunci suksesan itu seperti itu. Jangan hanya mengandalkan usaha, tapi doa itu perlu. Ya, Usaha dan doa sama dengan kesuksesan. harus balance ya, Mas. Harus balance. Hmm. Kalau cuma usaha aja, pasti hasil akhirnya nanti tidak akan baik. Betul. Allah tidak akan meridhoi apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita perjuangkan. Untuk yang ketiga, jangan memilih teman Mas. Jadi harus baiklah sama semua orang. Meskipun kita orang yang tidak punya, itu harus baik. Jujur pada diri sendiri, saling menolong, itu kuncinya. Soalnya kita tidak tahu mana yang sukses dahulu. Jadi hilangkan ego-ego yang buruk-buruk di diri kita agar impian kita tercapai. Mungkin quotes dari aku, tidak ada zona keberhasilan di zona kenyamanan. Tidak ada zona kenyamanan di zona keberhasilan. Keren banget. Dan ada satu quotes lagi sih menurutku, Wah, kayak banyak. iya. Bukan kesulitan yang membuat Boleh. kita takut, bukan kesulitan yang membuat kita takut. Jadi sering ketakutanlah yang membuat kita jadi sulit. Oh. Jadi jangan mudah menyerah. Harus mempunyai mental yang ulet. Yang kedua, tahan banting Wah, tahan banget. terkait keadaan di sekelilingmu. Jadi jangan sekali kena gempuran udah hancur. Jangan, harus tahan banting. Terus yang terakhir, harus mempunyai jiwa yang mental petarung. Wah, Petarung mentalitas Korea tadi. Betul. Kalau ingin menjadi orang yang hebat, kalau ingin menjadi orang yang melenting ke atas atau memiliki hidup yang layak, yang sukses, yang sejahtera, yang bisa membantu teman-temannya, kita tidak boleh memiliki mental tempe. Harus memiliki mental petarung. Harus baik, berempati kepada orang lain, bersimpati. Mungkin itu sih Mas. Jadi orang baik, kalau orang Jawa bilang ojo lali tirakat lan prihatin. Wah, apa tuh artinya, Mas? Makanya itu jangan lupa tirakat dan prihatin. Untuk mencapai kesuksesan itu orang Jawa memakai kerja keras dan tirakat dan prihatin. kerja keras. Ya, kerja keras. Jadi kerja keras kita juga 99% kita harus wajib bekerja keras. Dan yang terakhir doa, meminta ridhonya yang Maha Kuasa itu penting Mas. Biar dimudahkan jalan ke depannya. Kerja keras, tirakat prihatin. Itu kuncinya wong sukses. Kata orang Jawa seperti itu. Dicatat ya sudah nonton apa yang Mas Tama barusan jelasin. Betul. Kalau boleh tahu, kan Mas banyak pengalamannya nih. Iya. Kami penasaran nih Mas, mungkin penonton juga penasaran kayak akun sosial media mungkin mau Oh, iya. bisnis ataupun pribadi terserah. Oke. Kalau boleh Ya, tahu, teman-teman sudah tahu nih bisa Iya. menghubungi ke Mas Tamanya gimana. Iya. Siap. Untuk akun media sosialku yang pertama ini kayak pribadi ya Mas ya. Iya. Yang pertama nickname-nya Borjuis hashtag 22. Ingat Stop ya, 22. Borjuis. Borjuis hashtag Hashtag 22. 22. catat. Untuk yang kedua IG atau Instagram bisnisku yang pertama Bima Production ID Mas. Itu Bima Production ID _ID. Ini nanti aku kasih lah apa namanya kalimatnya. Oh, mungkin untuk yang akun ketiga, bisnis, ya. untuk yang ketiga IG bisnisku, IG bisnis yang aku kembangin sama adikku ya Mas ya. Ya. Artomoro Apparel. Wah, kantong murah. Artomoro. Kartomoro. Artomoro Apparel. Artomoro Apparel. Artomoro uang datang Apparel. Oh, oke. Artomoro Apparel. Udah.
Oke, berarti untuk media sosial yang baru saya jelasin Mas Tama itu, kalian bisa mungkin cek deskripsi di YouTube-nya ya untuk tepatnya. Oke, nah berakhir sudah acara kita hari ini. Betul. Jangan lupa klik like, Komen dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa. Bye-bye. See you.